Sekaligus istri dari tersangka kasus mega korupsi Tata Niaga Timah Harvey Muiz yakni Sandra Dewi seolah tak henti dihimpit masalah. Jika bulan lalu Sandra sibuk menjalani pemeriksaan terkait pemisahan aset antara miliknya dan milik sang suami, kali ini wanita kelahiran Pangkal Pinang ini santer diisukan telah ditetapkan sebagai tersangka. Isu itu mencuat setelah ramai dibahas di akun X. Beberapa akun anonim menduga jika Sandra Dewi sesungguhnya telah ditetapkan sebagai tersangka pasca adiknya yakni KD bersama suaminya RS akhir Mei 2024 lalu diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi untuk melengkapi keterangan Sandra Dewi yang sebelumnya telah diperiksa. Sejak saat itu di akun X ramai jika kemungkinan besar Sandra Dewi akan naik statusnya dari saksi ke tersangka. Bahkan rumor berhembus ia akan ditahan menyusul suaminya. Lantas apa kata Kejaksaan Agung? Bagaimana pula reaksi pengacara Sandra Dewi? Sampai saat ini saksi, salah saksi, selamanya saksi ya. Bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi. Takut sih tidak ya, tapi beliau mengurangi kegiatan di luar rumah, ya mengurus anak-anak lah, ya. Kejaksaan Agung sendiri memang masih belum rampung melakukan penyidikan berkas milik Sandra Dewi. Apakah istri Harvey Muiz ini ikut terlibat atau sama sekali tidak mengetahui jika aktivitas bisnis Harvey Muiz itu berpotensi merugikan negara yang ditaksir bertambah hingga 300 triliunan rupiah ini, mulai dari merugikan lingkungan, perbaikan akibat kerusakannya, hingga hilangnya aset timah di Bangka Belitung. Namun spekulasi beredar jika Sandra Dewi tak mungkin tidak mengetahui sepak terjang sang suami. Apalagi sejak menyandang status nyonya Harvey yang tajir itu, Sandra Dewi nyaris vakum mengambil job di dunia hiburan. Dalam beberapa sesi podcast bahkan Sandra Dewi pernah mengaku jika sang suami dikenal royal dan dermawan hingga tak menghitung berapa uang yang harus disumbangkan baik untuk gereja maupun untuk kebutuhan lainnya. Celakanya belakangan terkuak fakta jika Harvey diduga menjadi pengepul atau pengumpul duit haram melalui perusahaannya dengan menjadi mediator perusahaan tambang timah ilegal bekerja sama dengan oknum PT Timah, termasuk mengelola dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang belakangan diketahui dikumpulkan melalui Helena Lim selaku broker atau kaki tangan dan atau orang suruhan Harvey. Maka wajar jika ulah jor-joran sumbangan itu tak terasa. Bahkan diduga dana CSR itu digunakan untuk kepentingan memperkaya diri. Dengan mencuatnya pemberitaan ihwal kemungkinan Sandra Dewi akan ditetapkan sebagai tersangka, warganet seperti biasa terus membanjiri komentar di laman berita dengan nada hujatan pun tumpahan kekesalan. Pasalnya kekayaan negeri yang dikorupsi berjamaah oleh lingkaran elit termasuk suami Sandra Dewi itu amat fantastis. Maka wajar jika suara-suara protes meminta para pelaku mega korupsi ini agar asetnya segera disita dan dimiskinkan pun menggema. Lantas benarkah pihak Kejagung menemukan indikasi adanya keterlibatan Sandra Dewi? Atau sejauh ini belum bisa memastikan karena masih menunggu hasil penyelidikan. Pada tahun 2016 di bulan Oktober, beliau menikah dengan Pak Harvey Muiz itu di November 2016. Jadi di Oktober 2016 beliau telah melakukan terlebih dahulu perjanjian wisata, perjanjian perkawinan. Sebelum menikah dengan Pak Harvey kan sudah ada bisnis beliau, ya. Jadi saya minta juga rekan wartawan jangan buat opini yang besar. Aset yang disita sampai saat ini ada kendaraannya, ya kendaraan lah. Yang ada berapa aset yang sudah disita? Nanti tanya ke Kejaksaan Agung aja. Salah satu apartemen yang beliau tempati. Okay? Di tengah status hukumnya yang terus terusik, kesetiaan Sandra Dewi pada sang suami juga terus diuji. Apalagi kini harta benda dan kekayaan sang suami terancam disita. Namun meski ancaman sitaan atas aset sang suami sudah di depan mata, melalui akun media sosialnya yakni akun TikTok diduga milik Sandra, berusaha menguatkan diri dan sang suami. Dengan memajang foto bersama sang suami, ia menulis kalimat yang menguatkan. Terima kasih atas dukungan dan komentar positif kalian. Semoga badai segera berlalu. Love you all. Tulis Sandra Dewi penuh haru.
Pasangan yang baru menikah pada 10 Mei 2024 lalu, yakni Rizky Febian dan Mahalini Raharja, baru-baru ini malah tengah dihujat warganet, bahkan terancam kehilangan followersnya. Kecaman dan hujatan ini bermula saat Rizky dan Mahalini memposting outfit dengan brand diduga terafiliasi dengan Israel atau brand yang masuk dalam daftar boikot masa gerakan pembebasan Palestina. Apalagi Iki dan Lini, demikian pasangan ini karib disapa, baru saja menghadiri undangan brand tersebut di Thailand. Seruan untuk memboikot dan unfollow pasangan ini pun sempat mencuat, meski masih ada banyak public figure lain yang memuji postingan sejoli ini. Hai Indonesia, aku Mahalini. Saya Rizky Febian. Kita lagi ada di Division Exhibition di Bangkok. Ya, sejauh ini brand yang dikaitkan dengan Israel memang rentan menciptakan polemik. Bahkan kontroversi itu pernah menimpa penyanyi Agnes Mo yang sempat tertangkap kamera dalam siaran live-nya meminum sebuah produk kopi yang masuk dalam daftar boikot. Kala itu heboh jika Agnes Mo diisukan ikut mendukung Israel karena mengonsumsi produk tersebut. Saking kesalnya Agnes karena dihubungkan dengan Israel, ia sempat mengultimatum akun yang menghujatnya, bahkan bersedia mengambil langkah hukum. Lantas ketika Iki dan Lini diperlakukan sama oleh warganet karena mengenakan produk tersebut, akankah Iki dan Lini juga mengambil langkah hukum? Ya coba kita lihat aja gimana, yang paling penting sih aku ya itu aja, niatnya benar, hatinya benar, niatnya baik, kerja keras, kerja yang baik, punya integriti yang benar, let God do the rest gitu. I do the best, let God do. Jika sikap dan langkah Iki dan Lini terus jadi sorotan termasuk outfit, gerak-gerik pasangan pengantin yakni Thorik Halilintar dan Alia Mas Said juga terus jadi sorotan. Terbaru sejoli ini tertangkap kamera tengah menjalani sesi pemotretan di depan sebuah komplek perumahan elit dengan latar kendaraan bajai. Thorik dan Alia tampak mengenakan outfit olahraga dengan raket di tangannya. Lantas benarkah sesi foto ini untuk kepentingan pra-wedding? Di mana sejoli ini awal mula menjalin cinta kerap bertemu di arena olahraga. Benarkah sesi foto ini untuk mengabadikan kenangan saat cinta mereka tumbuh? Happy 1-2. Lagi 1-2. Meski kerap jadi sorotan termasuk keluarganya, tapi dari kebersamaan demi kebersamaan yang dilalui, sejoli ini tampak begitu bahagia mempersiapkan momen spesial penyatuan cinta mereka nanti. Lantas benarkah di masa persiapan menuju pernikahan ini, Alia dan Thorik banyak mendapat nasihat dari masing-masing orang tua agar menjaga emosinya? Apalagi di sela persiapan ini akan ada beban dan perselisihan yang menguras emosi pasangan calon pengantin. Cara aku hadepinnya, aku sama Thorik tuh sering ini aja sih, ngobrol. Terus karena dianya juga bisa meyakinkan, jadi kayaknya itu yang paling penting dari dianya sih. Mau nikah tuh cobaan tuh bukan hanya, pokoknya dari kadang-kadang tuh bisa datang dari orang-orang yang kita nggak sangka. Iya, benar. Dari orang-orang yang sepele. Pedes kalian ya? Jadi nyanyi pedes. Yang itu masih sepele. Apapun aku cuma pesen dengerin. Kamu dengerin dia dengerin kamu. Jangan denger yang lain. Alhamdulillah Thorik sama Aal sudah berkomitmen untuk menempuh jenjang yang lebih ini lagi. Kita hanya bisa mendoakan, pastinya mudah-mudahan sampai nanti hari H mereka diberi kelancaran. Kan supaya nggak kelamaan juga gitu. Jadi ya kita doain aja yang terbaik. Semoga pilihan yang terbaik untuk Thorik dan Aal. Anaknya juga, Alia cuma masih muda ya kan, dan ya, semoga dia bisa, Thorik bisa kasih cinta sama Alia selamanya. Masih banyak perhatiannya semuanya, mudah-mudahan bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Terima kasih semua, makasih udah. Udah kasih. Kalau itu termasuk kado sama nggak sih? Salah satunya. Gimana sayang? Ya pasti kan ibu senang. Itu sih.
Saat Thorik dan Alia masih disibukkan dengan segudang persiapan jelang menikah, warganet diam-diam sukses menangkap capturean postingan di Instastory Fuji. Pada postingan itu, Fuji mengeluhkan soal bulan Mei yang dirasa cukup panjang dan bikin pusing. Kayaknya aku butuh fokus ke diri aku sendiri dulu guys. Emang udah lama sih kayaknya nggak self-love, tulis Fuji menambahkan postingannya. Kenapa pengen kembali ke masa sekolah sih Uti? Karena bebannya nggak ada kak, cuma belajar dong, bebannya emang jenis. Gak usah ya Uti. Waktu kecil tuh ada kelebihannya nggak sih? Kelebihan masih jadi kayak muda tuh gimana? Kekurangan tinggi mbak, bukan kelebihan. Postingan ini pun sontak ditafsirkan warganet sebagai puncak kegundahan hati Fuji. Apalagi perasaan panjang dan memusingkan di bulan Mei itu bertepatan dengan bertautnya mantan pasangan Fuji, yakni Thorik dan Alia yang telah resmi lamaran. Lantas benarkah postingan Fuji itu mencerminkan jika dirinya gelisah dan pusing karena sang mantan akan menikah? Atau ia tengah gelisah menunggu kepastian akan diterimanya pengganti Thorik seperti pesepak bola Asnawi Mangku Alam yang kabarnya tidak direstui ayahnya? Saya Fuji benar-benar udah nyaman ya, artinya dulu udah nyaman dia dengan terjadinya perpisahan di antara mereka dulu dengan hubungan mereka lebih kurang 1 tahun. Anak saya sebenarnya udah nyaman dia, udah nyaman. Cuma kan saya nggak enak juga ngomong. Jadi sekarang karena Thorik sudah punya pasangan, sebenarnya anak saya sudah nyaman. Jika bukan karena soal asmara, bisa jadi Fuji juga tengah dipusingkan dengan kisruh hubungannya dengan Marisha Icha. Apalagi selebgram yang dulu dekat dengan keluarganya ini perlahan membongkar aib dan tabiatnya di depan publik, bahkan menyerang ayahnya Haji Faisal. Lantas mungkinkah karena itu Fuji untuk sementara waktu akan berlibur sambil menghilang dari peredaran? Itu hanya segelintir orang yang ingin menjatuhkan dan ingin menghancurkan saya dan keluarga. Karena itu intinya, ingin mengadu domba. Mungkin dulu saya dekat dengan seseorang, sekarang saya tidak dekat. Ya namanya perjalanan hidup, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita sebelum mengoreksi diri orang, koreksi diri kita dulu, kan gitu intinya. Tapi saya nggak mau berbalas pantun dengan seseorang, jadi saya hanya menanggapi secara umum. Aku kerja lo kesini, jangan nanyain yang kurang.